Yang paling penting adalah asas manfaatnya untuk masyarakat Badung. Apakah itu sudah dilakukan oleh teman-teman eksekutif? Nah, jika tidak, nah inilah kami akan buat rekomendasi untuk mengevaluasi secara komprehensif apa yang sudah dilakukan di tahun 2025 kemarin. Bupati Badung, Wakil Bupati Badung, dan pimpinan DPRD Kabupaten Badung memasuki ruang sidang utama. DPRD Badung mulai mengkaji pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembahasan tersebut diawali melalui rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama Gosana, kantor sekretariat DPRD Badung pada Senin 6 Juli 2026. Agenda utama rapat adalah mendengarkan penjelasan Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Sidang dipimpin Ketua DPRD Badung Igusti Anom Gumanti didampingi jajaran pimpinan DPRD serta dihadiri seluruh anggota Dewan, Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, pimpinan organisasi perangkat daerah OPD dan sejumlah undangan. Ketua DPRD Badung Igusti Anom Gumanti menegaskan pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD bukan sekedar memenuhi prosedur administrasi, melainkan menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan daerah selama 1 tahun anggaran. Menurutnya, setelah laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK, DPRD memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembahasan secara mendalam terhadap seluruh aspek pelaksanaan APBD sebelum menetapkan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Ia menjelaskan evaluasi yang dilakukan DPRD tidak hanya berorientasi pada besarnya realisasi anggaran. Lebih dari itu, Dewan akan mengukur sejauh mana belanja daerah mampu mendorong pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. Anom Gumanti mengatakan seluruh komisi bersama alat kelengkapan Dewan akan menelaah berbagai indikator pelaksanaan APBD, mulai dari kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas program, efisiensi penggunaan anggaran, hingga capaian hasil yang diperoleh masing-masing perangkat daerah. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan penyusunan APBD tahun berikutnya. Salah satu aspek yang akan menjadi perhatian DPRD adalah besarnya sisa lebih perhitungan anggaran Silpa tahun anggaran 2025. Namun Anom Gumanti mengingatkan agar besarnya Silpa tidak langsung dipersepsikan sebagai kegagalan pemerintah dalam merealisasikan anggaran. Menurutnya, terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan Silpa, di antaranya efisiensi pelaksanaan kegiatan, penghematan dari hasil tender pengadaan barang dan jasa, maupun kondisi teknis lain yang harus dianalisis secara menyeluruh. Selain Silpa, DPRD juga akan mencermati realisasi belanja tidak terduga (BTT) yang relatif rendah selama tahun anggaran 2025. Menurutnya, pos anggaran tersebut memang disediakan sebagai langkah antisipasi terhadap situasi darurat seperti bencana alam maupun kondisi luar biasa lainnya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Silpa itu kemungkinan berawal dari barangkali kan ini kan di program itu kan ada skala prioritas, ada yang juga kurang kualitas. Nah, yang paling penting kan ada ketika sudah melakukan tender kan ada penyisihan. Artinya di luar daripada itu ya tentu kewenangan kami untuk mencari apa penyebab dari adanya Silpa yang lumayan besar. Tetapi kita tidak bisa dong menjudge bahwa ketika ada Silpa berarti teman-teman eksekutif nggak kerja, belum tentu kan. Jadi kan tadi sudah saya sampaikan bahwa efisiensi bisa juga datang dari program dan kegiatan yang memang ini kan karena melalui proses tender. Jadi disisihkan mungkin jumlahnya seperti itu atau yang lain. Nah, ini yang lain ini kita akan mencari. Anom Gumanti menegaskan DPRD Badung berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ia berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, serta mampu mendukung pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kabar Bali Hits mengabarkan.